Nah, saya membuat sebuah kurikulum dalam sebuah buku yang simpel sebenarnya. Nah, orang tahu, oh saya tahapnya baru ini, oh saya tahapnya baru ini, oh saya tahapnya baru ini gitu. Jadi lebih lebih terprogram gitu, Pak Dodi. Iya. Dan memang tadi tujuan saya membuat metode zikir nafas ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Ya kan, kesadaran ini kan jarang yang mempelajari gitu loh, jarang orang yang mempraktekkan gitu kan, yang membuat sebuah metodenya itu, metode membangkitkan kesadaran sampai pada kesadaran spiritual yang di dalam Islam itu saya lihat ini kesadaran tertinggi gitu, yaitu tentang bagaimana bisa menyadari Allah secara penuh begitu Pak. Dan itu ya ternyata kesadaran itu terus berkembang ininya. Tidak hanya di ibadah ternyata setelah kita olah terus di zikir nafas itu ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum Rahayu, Pak Setio. Selamat siang, Nggih. Pak Dodi. Matur nuwun Pak Setio sudah diterima kehadiran kami bersama tim di dalamnya Pak Setio yang di mana ini Solo, nggih. Solo, Ji. Nggih. Rumahnya asri ini, Pak. Beliau ini salah satu pelaku spiritual dengan teknik yang sangat-sangat mungkin sangat populer ini yang kita tahu di media sosial ini, tekniknya zikir nafas, Pak, nggih. Ya, Nah, mungkin dari situ kita mulai obrolan kita. Saya pengen tahu itu, Pak. Zikir nafas itu seperti apa? Metodenya kayak apa? Terus cara prakteknya mungkin bagi saya yang masih awam, yang pengen mungkin ikutan belajar itu gimana itu, Pak? Monggo. ya. Eh, dulu waktu saya mengembangkan pertama ini masih ini ya, masih belum banyak orang membicarakan. Sekitar tahun 2011 lah. 2011. Iya, nggih. 2011 saya sudah menulis buku pertama saya tentang zikir nafas, dan saya kembangkan sebuah kurikulum. Awalnya memang saya lebih ke kesadaran. Jadi sebelumnya itu keprihatinan saya tentang orang beribadah gitu, menjalankan ibadah sholat tapi tanpa kesadaran. Padahal kunci khusyuk itu sebenarnya di kesadaran. Kemudian saya membuat sebuah metode namanya zikir nafas itu untuk mengaktifasi kesadaran sehingga orang itu ibadah itu nyaman gitu loh. Orang ibadah itu merasakan kenikmatan gitu loh. Ya bahasanya nggak kalah dengan orang yoga gitu loh. Orang yoga, orang meditasi itu bisa berdiam diri sampai sekian puluh menit bahkan sekian jam gitu. Tapi kenapa orang sholat kok nggak merasakan kenikmatan? Nah ini menjadi satu PR bagi saya karena waktu itu saya juga menjadi trainer sholat. Saya buat sebuah metode zikir nafas ini, dan zikir nafas ini adalah sebuah kurikulum kalau saya boleh mengatakan tahap-tahapnya ya, sebuah kurikulum. Saya buat dari mulai tahap pertama, tahap kedua, 3 sampai 4. Nah, kenapa perlu kurikulum? Ya, karena banyak yang menyampaikan zikir nafas gitu, tapi tidak dibuat sebuah urutan-urutan gitu loh, sehingga ini zikir nafas tujuannya kemana, terus kemudian caranya bagaimana, ini kurang terprogram gitu, Pak. Nah, saya membuat sebuah kurikulum dalam sebuah buku yang simpel sebenarnya. Nah, orang tahu, oh saya tahapnya baru ini, oh saya tahapnya baru ini, oh saya tahapnya baru ini gitu. Jadi lebih lebih terprogram gitu, Pak Dodi. Dan memang tadi tujuan saya membuat metode zikir nafas ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Ya kan, kesadaran ini kan jarang yang mempelajari gitu loh, jarang orang yang mempraktekkan gitu kan, yang membuat sebuah metodenya itu, metode membangkitkan kesadaran sampai pada kesadaran spiritual yang di dalam Islam itu saya lihat ini kesadaran tertinggi gitu, yaitu tentang bagaimana bisa menyadari Allah secara penuh begitu Pak. Dan itu ya ternyata kesadaran itu terus berkembang ininya.
tidak hanya di ibadah, ternyata setelah kita olah terus di zikir nafas itu ya, ada bagaimana kesadaran itu untuk aktivitas sehari-hari gitu, menyadari pekerjaan, menyadari keluarga, menyadari masyarakat sekitar, bahkan sampai menyadari bangsa bernegara gitu. Ya, ini kita gali terus gitu, Pak. Jadi Iya. Berawal dari rasa keprihatinan yang Pak Setio melihat orang beribadah ya. Oh, mereka kebanyakan itu tidak menemukan esensi dalam beribadah. ya, Jadi masih berkutat mungkin hanya sekedar ritual ragawi saja mungkin gitu, Mas. ya, Memang kan tidak mudah ketika proses untuk menyadari mungkin tentang masalah ketuhanan itu sebagai orang awam itu mulainya di mana? Kalau menyadari yang disadari apanya kan begitu Pak? Kan banyak ya, nanti pertanyaan-pertanyaan karena mengingat Tuhan itu juga kan tidak bisa dilihat secara mata karena bukan benda. ya. Terus bagaimana cara Pak Setio memberikan metode pengajaran kepada mereka? Iya, jadi untuk kurikulum itu saya bagi empat ya Pak. Dibagi empat ya, Empat empat tahap lah. Nah, tahap dasar, tahap pertama itu menyadari nafas. menyadari nafas. Ya, orang pasti akan lebih mudah lah karena nafas itu nyata kan, nafas masuk, nafas Betul. keluar, ya kan. Dia lebih aware, lebih mudah. Nafasnya coba disadari gitu. Nah, ketika menyadari nafas itu efeknya adalah rileks, tenang. Mungkin ada sensasi-sensasi tertentu seperti bahagia, sebuah kebahagiaan gitu muncul. Nah, kemudian setelah itu, setelah tenang, baru kita sadarkan siapa yang menggerakkan nafas ini. Nah, dan tentu kalau umat Islam pasti meyakini bahwa yang menggerakkan nafas adalah Allah. Allah ya. Nah, itu kalau umat Islam, coba gunakan keyakinannya. Jadi sambil menyadari nafas itu, sambil meyakini bahwa yang menggerakkan nafas ini adalah Allah. Itu tahap kedua. Nah, dalam tahap kedua, lanjut, agar lebih menancap kesadaran tentang Allah itu, menggunakan lafaz. Ketika nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Jadi, tahap dua ini ada tiga yang dilakukan, menyadari nafas, kemudian meyakini Allah yang menggerakkan nafas, dan menyebut nama Allah dalam setiap keluar masuknya nafas. Itu tahap kedua. Nah, kalau itu sudah, saya ajarkan tahap ketiga. Tahap ketiga ini sudah mulai berinteraksi dengan Allah. Nah, ketika nafas masuk, itu ada satu kesadaran, ada satu keyakinan untuk mendekat kepada Allah. Kemudian ketika keluar nafas, dia pasrah kepada Allah. Jadi ada interaksinya lewat interaksi jiwa. Berarti itu pakai perasaan begitu? Sebenarnya lebih ke kesadaran. Kesadaran? Iya. Menyadari bahwa saya mendekat ke Allah. Karena kan ke Allah itu hanya bisa disadari, Pak. Iya, iya. Kalau pakai rasa itu kan nanti muncul sensasinya kalau rasa itu. Tapi karena kan wilayah keyakinan nih. Sedangkan Allah itu kan tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dirasakan. Betul. Tapi disadari bisa. Sehingga kita menggunakan kesadaran mendekat dan kesadaran berserah. Berarti waktu menghirup itu mendekat. Mendekat. Waktu dihembuskan berserah. Berserah, pasrah. Jelas, lanjut. Itu tahap 3. Nah, tahap 3 ini kita nggak bisa masuk ke tahap 4 sebelum merasakan kekosongan. Kefanaan, kekosongan. Apa? Ketika orang berserah, berlatih berserah itu sampai dia pada tahap tidak mempunyai apa-apa. Jadi keakuannya itu diserahkan semua kepada Allah. Keegoannya diserahkan kepada Allah. Sehingga nggak punya apa-apa. Yeah. Itu sensasinya sampai kefanaan ego ya. Nah, sampai dia, lah kok nggak punya apa-apa. Nah, ketika itu baru diperbolehkan untuk masuk ke tahap keempat.
Nah, tahap keempat ini karena sudah masuk wilayah kefanaan, wilayah kosong, ini masuk ke afirmasi, Pak. Nafas masuk itu afirmasinya yang ada hanya Allah. Nafas keluar afirmasinya yang ada hanya kekuatannya Allah. Jadi la ilaha illallah, keluar nafas, la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika seorang sudah mulai sadar bahwa dia menyadari semua ini adalah kekuatan Allah, ya kekuatan Allah semua ini, ya semuanya itu energi atau daya atau kalau dalam bahasa yoga itu chi atau dan sebagainya itu. Nah, tidak ada daya itu selain itu semua kekuatan Allah. Nah, ketika sudah menyadari itu maka kita tenggelam di situ. Sibghatullah. Nah, sibghatullah inilah puncak di dzikir nafas di tempat kita. Tenggelam dalam lautan kekuatannya Allah. Nah, itu kurikulumnya, Pak. Oke. Pelan-pelan ini kita coba membedah satu-satu. Silakan. Dari 4 tahap yang barusan Pak Setio beberkan barusan, itu ini kan seperti kurikulum. Nah, seperti pelajar, pelaku nanti salik lah nanti itu misalnya mau mempelajari itu biasanya butuh berapa lama waktunya itu? Dari tahap 1, kedua, dan selanjutnya. Tidak bisa diukur dengan waktu ya, Pak. Karena faktor ininya itu banyak ya. Faktor yang mempengaruhi. Pengaruh itu banyak. Betul. Kalau dia sudah terbiasa dengan meditasi, sudah terbiasa dengan ya istilahnya mengheningkan diri, itu akan lebih cepat. Tapi bagi yang baru pertama kali berlatih meditasi itu ya mungkin agak ada waktu gitu, Pak. Berarti dalam pengajarannya itu misalnya banyak orang itu kan nggak sama nanti ya. Betul. Satu-satu kan anunya. Iya. Memang satu-satu. Di sini memang secara teori kan mudah, Pak. Nggih. Kita tadi sudah saya ungkapkan aja itu 4 tahap itu. Nggih. Cuma dalam proses menjalani itu kan memang perlu adanya satu proses latihan. Jadi kalau saya ngajari secara kelompok di sini ya, itu saya ajari dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sudah. Nah, mereka nanti akan pulang ke rumah, dipraktekkan. Nah, kita ada grup WA, Pak. Saya bikin grup, yang kesulitan akan konsultasi langsung ke saya lewat grup itu. Oke. Ya. Nah, ketika menyadari nafas masuk terus keluar, tentunya kan kita semua punya aktivitas, mulai mungkin dari bangun tidur, mungkin nyapu-nyapu halaman rumah atau ngepel. Itu apakah mungkin dari hal-hal yang kecil dan sederhana itu memang sudah mulai dilatih untuk itu, Pak? Ya. Kita ada latihan formal, latihan informal. Jadi latihan formal itu kita memang biasanya saya mentargetkan 30 menit untuk awal. Duduk seperti ini. Posisinya idealnya seperti ini, duduk timpo seperti ini. Oke. Nah, dari mulai level 1, 2, 3, 4. Sekitar 30 menit, tubuh tidak boleh bergerak sama sekali. Jadi kalau sudah gini, mau kesemutan, mau digigit nyamuk, mau apa, gatel, bukan ditahan, diikhlaskan gitu bahasanya. Ya, jadi memang latihannya adalah untuk perpindahan ya, transformatif ya, Pak ya. Transformatif dari jasad ke jiwa. Dari sensasi-sensasi jasad ini ke kesadaran gitu. Karena kenapa diam? Agar orang itu bisa berpindah ke jiwa gitu. Yang diri sebenarnya itu kan sebenarnya jiwa itu. Kalau masih gerak-gerak begini, masih begini itu akan kesulitan untuk transformatifnya, untuk transpersonalnya itu loh, Pak. Melebihi pindah ke transpersonal itu artinya ini kan personal nih, ini trans, jadi melampaui
eh, apa namanya kejiwaannya itu tadi. Berarti yang formal seperti ini, terus yang informal Nah, itu bebas. bebas sambil nyapu, sambil ngepel, sambil nyuci. Kan napas ini jalan terus, Pak. Iya, betul. Nah, ya udah sambil nyapu, napasnya ya Allah. Masuknya hu, keluarnya Allah. Allah. Oke. Eh, kita kan juga punya aktivitas seperti mungkin orang bawa motor, Iya. nyetir mobil. Dalam praktek seperti ini, apakah ini tidak membawa resiko, mungkin riskan nanti bahaya, nanti kurang fokus di jalan atau gimana ini penjelasannya menurut jenengan? Kan gini, Pak. Jadi ternyata nih yang terjadi itu justru orang itu semakin aware dengan lingkungan. Jadi kalau naik motor itu sensitivitas terhadap lingkungan itu semakin kuat. Oh gitu. Sikap Iya, antisipasinya lebih. Karena apa? Karena kesadarannya aktif kan, Pak. Naik motor itu kan sebenarnya lebih ke mata, pikiran, jasad ini kan. iya. Nah, kadang orang naik motor kesadarannya tidak terarah. Dan ini yang seringkali orang tiba-tiba bisa nggak sadar kalau ada kendaraan ini atau sikap antisipasinya. Tapi dengan kesadaran yang aktif itu, kan kesadaran itu meluas dia kalau bikin nafas itu kan. Menyadari sekitar begini kan. Nah, ketika ini naik motor itu lebih ini, Pak. Sikap antisipasinya itu lebih. Lebih reflektif juga Nah, mungkin itu ya. lebih reflektif itu, Pak. Oke. Refleksnya muncul. Iya, iya, iya. Jadi 4 tahap ini sudah dibakukan ini menurut penelitian risetnya jenengan ini, nggih. Sudah. Nggih, nggih. Kalau masuk tadi ke tahap selanjutnya, ini kan menyadari bahwa yang menggerakkan nafas itu kan Allah. Iya. Nah, seperti misalnya ini hanya disadari atau gimana? Ini kan kita kebanyakan masih belum tahu ini menyadari Allahnya itu seperti apa gitu, Pak. Kan kita itu yakin ada Allah, Pak. Iya. Nah, itu yang disadari, Pak. Hanya dari namanya saja atau gimana? Jadi, kalau yakin itu kan sebenarnya nggak pakai nama pun bisa, Pak. Iya, iya. Saya yakin ada Allah. Oh ya, karena saya harus ngomong Allahnya ya. Sebenarnya nggak pakai Allah pun udah bisa gitu. Iya, iya. Karena saya yakin ada pencipta saya lah, bilang-bilang dia. Saya yakin ada yang menggerakkan nafas saya. Saya yakini itu. Kemudian saya sadari yang saya yakini itu, Pak. Oke. Meyakini ya. Iya, meyakini. Beriman lah kalau ini ya. Oke. Oke, saya juga kok tertarik tadi bahkan sampai nanti yang tahap ketiga itu terjadi fenomena seperti fana gitu. Iya. Keakuannya sudah sepertinya lenyap, Pak Nggih. Nol, Pak. Nah ya, sudah tidak ada. Keakuannya sudah tidak ada ya. Keakuan sebagai manusianya ini. Ya. Sebenarnya nol, Pak. Bukan tidak ada. Nol gitu. Nol. Oh, bahasanya istilahnya nol. Nol, jenengan, kalau ya. ada nol. Ya, ya. Karena aku tuh tetap ada gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau ini nol, jadi kan kalau nggak ada lain, Pak. Oke, ya, ya. Nggak Siap, ada siap, sama nol kan beda. siap, siap, siap. Nah, untuk mencapai level seperti itu apa butuhnya juga waktu tahunan gitu, Pak? Enggak, Pak. Enggak. Oh, gitu. Sebenarnya kalau asal kurikulum saya itu diikuti dengan benar, itu cepat, Pak. Cepet, Pak. Ya. Cuma problemnya itu kan orang belajar itu kan belajar spiritual ya, Pak. Itu kan dia nggak murni dari sini saja, Pak. Pengertian fana aja dia dari ini, ada dari ini, ada dari ini. Nah, itu Iya. yang kadang-kadang mengganggu proses belajar. Coba kalau murni dari sini aja, ngikuti saya, ya kan bukan berarti menghilangkan ilmu dia toh, Pak. Oke, oke. Cuma ketika belajar itu coba pakai punya saya dulu, rasakan. Jangan dikompar-kompar pakai yang lain dulu sementara. Nah, itu lebih cepat. Tapi secara nggak sadar orang itu masih membanding-bandingkan sehingga ini membutuhkan proses.
Dan itu saya menyadari itu. Oh, itu termasuk hambatan ketika masih bawa cangkir yang ada isinya. Nah, ini kan Itu- kopinya harusnya kosong, Pak. Ah, betul. Harusnya cangkirnya itu kosong kalau ke sini ya. Oke. Menurut pengalamannya Pak Setio, dengan metode dikir nafas yang selama ini jenengan geluti, kira-kira secara nyata itu manfaatnya buat kehidupan sehari-hari itu apa Pak itu Pak? Ini dikir napas saja ya, Pak ya? Iya. Dikir napas saja. Jadi efek paling jelas itu tenang, Pak. Itu paling jelas. Paling inilah, paling cepet lah. Bahkan beberapa langsung mesti ngantuk, Pak. Keluhannya apa? Tertidur, ngantuk gitu. Nah, ada satu ketenangan.